Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 81. Thaniyan, al-farqu baina asy-syirki al-akbari wal asghari. Yang kedua, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan yang pertama, asyirkul akbaru yukhriju minal islami wal asgharu la yukhriju minal islami. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, asyirkul akbaru yakhludu sahibuhu finnari. Syirik akbar, maka pelakunya itu kekal di neraka. Wal asgharu la yakhludu sahibuhu finnari in dakhalaha. Sedangkan syirik asghar, maka pelakunya tidak kekal di neraka andaikan dia masuk ke neraka. Yang ketiga, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mali. Syirik akbar ini menghapuskan semua amalan. Menghapuskan pahala semua amalan. Wa syirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mali. Sedangkan syirik asghar tidak menghapuskan pahala semua amalan. Wa inna ma yuhbitu riya'u wal 'amalu lid-dunya al-'amala alladhi khalatahu. Namun riya dan beramal ibadah karena mengharap dunia, yang ini termasuk syirik asghar, ini hanya menghapuskan pahala amalan yang tercampur dengannya. Hanya menghapuskan pahala amalan yang tercampur dengan riya atau tercampur dengan niat duniawi. Tidak menghapuskan semua pahala amalan. Yang keempat, asyirkul akbaru yubihud damma wal mala. Syirik akbar menghalalkan darah dan harta. Ya, maksudnya orang yang melakukan syirik akbar maka boleh diperangi. Ya, boleh diperangi sehingga tertumpah darahnya, sehingga hilang hartanya. Wal asgharu laisa kadzalik. Namun syirik asghar tidak demikian. Ya. Namun tentunya memerangi orang yang melakukan syirik akbar ini bukan haknya semua orang. Ya, ini haknya orang-orang yang punya kemampuan, ya, di antaranya ulil amri, pemerintah. Yang kelima, asyirkul akbaru yujibul adawata baina sahibihi wa bainal mu'minina. Syirik akbar ini mewajibkan adanya permusuhan antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Wajib untuk dimusuhi. Wajib untuk memiliki rasa benci kepada mereka. Fala yajuzu lil mu'minina muwalatuhu. Maka kaum mukminin tidak boleh bermuwalah kepada para pelaku syirik akbar. Tidak boleh memberikan wala. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang yang melakukan syirik akbar. Walau kan aqraba qaribin, walaupun mereka adalah kerabat yang paling dekat sekalipun, walaupun mereka adalah istri ataupun orang tua ataupun anak, ya, ataupun saudara kandung atau semisalnya, maka tidak boleh loyal. Ya, tidak boleh loyal. Ya, tidak boleh loyal di sini bukan berarti tidak boleh berbuat baik sama sekali. Ya, namun tidak boleh wala di sini adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Seperti membenarkan keyakinan mereka, mengikuti ritual mereka, ya, hadir di ritual mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, memilih mereka jadi pemimpin, menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ya, ini semua bentuk wala. Ya, memulai salam kepada mereka, ini juga bentuk wala. Adapun bermuamalah, ya, berbisnis, berjual beli, bertetangga, maka ini bukan wala. Ya, bukan loyal kepada orang-orang yang melakukan syirik akbar atau orang-orang kafir. Ya, atau misalnya membantu mereka, ya, kalau mereka ada kesulitan,
ya, menyelamatkan nyawa mereka, ini juga bukan wala, ya, bukan mualah. Ya, hal seperti ini boleh, ya. Membantu mereka berbisnis, bermuamalah, ada berteman di kantor, ya ini boleh dan tidak termasuk wala. Ya, wala kepada orang non-muslim atau kepada pelaku syirik akbar adalah semua perkara yang dilarang dalam syariat yang dianggap sebagai wala. Wa amma syirkul asgharu fa innahu la yumna'u al-muwalatu mutlaqan. Adapun syirik asghar maka tidak terlarang untuk bermuwalah kepada mereka secara mutlak, loyal kepada mereka secara mutlak karena mereka masih dalam golongan orang-orang muslim. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala biqadri ma ma'ahu min at-tauhidi. Namun pelaku syirik asghar tetap kita cintai, tetap kita berikan loyalitas sesuai dengan kadar tauhid yang mereka miliki. Wa yubghadu wa yu'ada biqadri ma fihi min asyirkil asghari. Namun mereka dibenci dan kita musuhi sekadar perbuatan syirik asghar yang mereka lakukan. Ya, maka terhadap orang yang melakukan syirik asghar, demikian juga orang yang melakukan kebid'ahan, orang yang melakukan maksiat, ini tidak boleh kita cintai 100% dan tidak boleh kita benci 100%. Ya, kita cintai dia sekadar keimanan yang masih ada dalam diri dia. Dan kita benci dia sekadar bentuk syirik asghar ataupun bid'ah, kebid'ahan atau maksiat yang ada dalam diri mereka. Ya, kalau syirik asghar yang ada dalam diri mereka lebih banyak daripada imannya, maka kita kadar kebenciannya lebih banyak daripada kadar cintanya. Namun tetap ada cinta. Ya, kalau dia melakukan maksiat ya, sedikit, namun mayoritas dalam diri dia itu iman, maka kita cintai dia lebih banyak daripada bencinya. Ya, jadi tidak boleh memukul rata. Ya, tidak boleh memukul rata sikap kita kepada pelaku maksiat, kepada pelaku bid'ah, kepada pelaku syirik asghar. Ya, harus ada tingkatannya, bertingkat-tingkat sekadar pelanggaran yang mereka lakukan. Al-matlabus sabi'u, bagian yang ketujuh, adrarus syirki wa atharuhu. Bahaya syirik dan bekas-bekas dari kesyirikan, akibat-akibat dari kesyirikan. Asyirku lahu atharun khatiratun. Syirik memiliki akibat-akibat yang berbahaya. Wa mafasidu jasimatun, dan kerusakan-kerusakan yang besar. Wa dhararun muhlikatun, dan memiliki bahaya yang membinasakan. Minha ala sabilil ikhtisari wal ijmali ma ya'ti. Di antara bahaya dan akibat buruk dan pengaruh buruk dari kesyirikan secara ringkas dan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarrud dunya wal akhirati min adrari syirki wa atharihi. Keburukan di dunia dan keburukan di akhirat semuanya karena kesyirikan dan karena bekas-bekas kesyirikan, akibat dari kesyirikan. Ya, kesyirikan menyebabkan keburukan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, asyirku huwa sababul a'zamu li husulil qurabati fid dunya wal akhirah. Kesyirikan adalah sebab yang paling besar yang mengakibatkan timbulnya qurabat, bencana-bencana di dunia dan di akhirat. Ya. Timbulnya qurabat, bencana atau kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Sebab utamanya adalah kesyirikan. Yang ketiga, asyirku yusabbibul khawfa wa yanzi'u al-amna fid dunya wal akhirati. Syirik menyebabkan rasa takut di dalam diri dan mencabut rasa aman di dunia dan di akhirat. Yang keempat, yahsulu li sahibi syirki ad-dhalalu fid dunya wal akhirati. Orang yang melakukan kesyirikan dia akan ditimpa kesesatan, akan menjadi sesat di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida."
Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 116. Yang kelima, asyirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu idza mata sahibuhu qabla taubati. Syirik akbar tidak akan Allah ampuni pelakunya jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Qala Allah azza wa jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, dan Allah mengampuni orang yang membuat dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat kedustaan, atau dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Ya, maka pelaku kesyirikan tidak Allah ampuni dengan catatan kalau dia belum bertobat. Namun kalau orang yang berbuat kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, dia bertobat sebelum meninggal, ya, maka Allah ampuni. Allah katakan dalam Al-Quran, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah mengampuni semua dosa. Ya, maka orang yang berbuat kesyirikan hendaknya segera bertobat sebelum ajal menjemputnya. Yang keenam, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mali. Syirik akbar menghapuskan pahala semua amalan. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka berbuat kesyirikan, sungguh akan hilang, akan hanguslah semua amalan ibadah yang mereka lakukan. Dalam surat Al-An'am ayat 58. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Walain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Andaikan engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka sungguh akan hangus pahala amalanmu semua wahai Muhammad. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ya, maka surat yang kedua ini, surat Az-Zumar ayat 65, ini khitabnya yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW. Andaikan Rasulullah, manusia terbaik, ya, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, ya, Afdalul Khalqi, makhluk yang paling utama. Andaikan beliau yang sedemikian utamanya, melakukan kesyirikan, maka tetap akan hangus pahalanya. Apalagi kita, ya, yang kita banyak dosanya, amalan kita sedikit, maka akan lebih mengerikan lagi, ya, pengaruh kesyirikan kepada diri kita. Yang ketujuh, asyirkul akbaru yujibullahu li sahibihin nara wa yuharrimu alaihi al-jannah. Syirik akbar akan membuat Allah mewajibkan pelakunya untuk masuk ke neraka, dan akan Allah buat pelakunya haram untuk masuk ke surga. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nara. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah walaupun sedikit, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk ke surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim, ya, maksudnya orang-orang zalim di sini adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang kafir. Dan tidak ada bagi orang-orang kafir tersebut min ansar, penolong.
Mereka tidak punya penolong. Dan surat Al-Maidah ayat 72. Yang kedelapan, asyirkul akbaru yakhrudu sahibuhu finnari. Syirik akbar, pelakunya itu kekal di neraka. Dia abadi tidak keluar dari neraka selama-lamanya. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik yang selain dari ahli kitab, mereka semua di neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Kemudian bahaya kesyirikan yang ke-9, asyirku a'dhamu dzulmi wal iftira'i. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar dan kedustaan yang paling besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala yahki qaula Luqman libnihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan atau menukilkan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billahi, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dalam surat Luqman ayat ke-13. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima." Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah berbuat kedustaan, dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Kemudian bahaya kesyirikan yang ke-10, innallaha ta'ala bari'un minal musyrikina wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbari. Dan sebuah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia di yaumal hajjil akbar, di hari haji akbar, ya, hari haji akbar di sini artinya yaumun nahar, ya, hari nahar, hari menyembelih, yaitu hari Idul Adha. Anallaha bari'um minal musyrikin, bahwasanya Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, wa rasuluhu, dan Rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.